survei-survei belakangan ini menempatkan pasangan 02 Pak Prabowo Gibran ya, termasuk yang nomor 1, kemudian Anies Muhaimin nomor 2 sekarang ya kalau nggak salah ya Pak. Dan yang ketiga Ganjar Mahfud. Apa emang begitu Pak? Yang sebenarnya? Ya, Ustadz, tentu saya tidak bisa menjelaskan hasil survei orang lain. Oke. Tapi kalau berbasis apa yang kami lakukan, kami terakhir survei bulan November. Ya. Kalau dari sisi posisi memang seperti itu sekarang urutannya. Yang mungkin berbeda dengan umumnya lembaga survei lain yang belakangan ini seringkali menghiasi pemberitaan, diskusi publik, itu adalah tentang sebegitu percaya diri dan yakinnya banyak lembaga survei yang mengatakan bahwa ini sudah pasti satu putaran. Ya. Nah, data kami menyatakan tidak seperti itu. Oh, enggak satu putaran tidak, ya? Data November kemarin tidak seperti itu. Menarik. Jadi kalau singkat saya cerita, supaya nanti cerita yang lebih banyak bukan soal survei ibu-ibu ya, bapak-bapak dan teman-teman. Nah kalau saya singkatkan soal cerita ini, cerita survei ini, belum ada satupun yang mencapai 40% dari ketiganya. Lalu kemudian masih ada 14 mendekati 15% yang belum ketahuan pilihannya. Tetapi dari mereka yang sudah memilih 3 pasangan itu masih ada 28% total dari ketiganya, ketiga pemilih mereka, yang mengatakan pilihan mereka masih mungkin untuk berubah. Ya, tinggi ya. Sehingga kalau digabungkan dengan yang belum ketahuan pilihannya tadi, itu masih 43% yang sebetulnya masih cair dan diperebutkan. Jadi terlalu pagi kalau orang mengatakan ini sudah pasti satu putaran. Kalau datanya seperti itu pada bulan November, lalu kemudian kita hitung pemilunya pada Februari nanti, 14 Februari, maka kemungkinan sangat besar adalah tidak ada satupun yang bisa mencapai 50%. Jadi seperti itu gambaran datanya sementara ini. Oke, jadi kemungkinan dua putaran. Kemungkinan 2 putaran. Pak Kodari itu kelihatannya optimis banget dan Pak F ditantang lah gitu. Diajak taruhan ya? Diajak taruhan gitu, gimana? Ya saya sudah jawab bahwa terakhir kali saya main-main taruhan itu waktu saya sekolah dasar dulu. Jadi udah lama sekali itu. Saya udah lupa caranya. Terus yang kedua, saya kira Pak Kodari itu bukan ngajak taruhan. Pak Kodari sedang memberitahu dia punya Alphard. Gitu. Cuman satu buat dipakai, pakai cara yang berbeda saja gitu ya? Memberitahunya. Iya. Tapi survei-surveinya kelihatannya optimis sekali bahwa bakal 51 gitu dia capai. Dulu di Jakarta 2017 kan kita mengalami hal yang sama, Ustaz. Iya betul. Betapa hampir semua lembaga survei mengatakan sudah selesai satu putaran. Iya. Bahkan dengan jarak yang relatif tegas, tebal, tidak tipis gitu. Iya. Lalu kemudian dulu juga 2012 di Jakarta saya pernah mengalami hal yang sama pada saat pilkada. Jadi setiap kali ada kontestasi 2 putaran, maka seringkali salah satu senjata dari salah satu kontestan itu adalah mereka mengabarkan bahwa pertarungan sudah selesai 2 putaran. Sebetulnya mereka berharap bahwa orang kemudian terpengaruh dan akhirnya lebih cenderung memilih yang bisa menang 1 putaran. Supaya memperpendek waktunya, memperkecil biayanya dan seterusnya. Gitu ya. Biasanya begitu argumennya. Begitu. Dirayu-rayu seperti itu ya. Argumennya seperti itu. Ya. Harusnya kan bangsa ini tidak boleh mendikotomikan itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama dalam hal kepemimpinan politik. Tapi nyatanya pokoknya Islam gak boleh menang. Kadang-kadang begitu ya. Jangan sampai pilih si anu nanti radikalisme atau apalah. Dibuatlah hantu-hantu. Dan mayoritas penduduk negara ini adalah Muslim. Dan saya kira Muslim juga tidak ingin eksklusif. Sejak awal kita inklusif. Nah, bagaimana Pak Ep ya, jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya nih, roadmap memenangkan
Indonesia sehingga bisa tercapai nanti satu hari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya mulai dari jangka pendeknya kira-kira. Sebelum itu saya ingin komentari yang tadi itu, Ustaz. Ya. Jadi salah satu bentuk pembodohan yang menurut saya amat sangat menyedihkan, itu adalah selama bertahun-tahun umat Islam di Indonesia atau seluruh orang di Indonesia dipaksa untuk menerima seolah-olah ada dikotomi itu. Ya. Kalau kita taat beragama, maka kita tidak cinta tanah air. Kalau kita berislam secara teguh, maka seolah-olah kita tidak bersetia pada Pancasila. Ya. Ada upaya untuk menanamkan dikotomi yang semacam itu. Ya. Dan menurut saya itu keliru, itu pembodohan yang luar biasa. Ya. Nah, barangkali wajar ketika kemudian dalam proses itu, sekarang mereka yang sering menggunakan framing itu, yang sering menggunakan format dikotomi itu, sekarang kaget sendiri. Ya. Karena tiba-tiba ada gelombang membuat dikotomi baru. Apa tuh? Kelompok Pak Jokowi sama yang ingin menyelamatkan Indonesia. Gitu. Itulah yang terjadi sekarang. Wow. Makanya kaget mereka. Loh, gitu ya? kok jadi berubah gitu bunyinya gitu. Nah, menurut saya jadi wajar karena tiba-tiba orang-orang yang selama ini menjadi korban dari praktek-praktek framing, pembodohan dan seterusnya semacam itu, tiba-tiba saja sekarang punya kesempatan melawan. Kesempatan melawannya itu adalah pada saat rakyat diberikan kesempatan merehab harapan mereka. Merehab aspirasi mereka dan memperbaharui segala sesuatu. Dan itu bentuknya adalah pemilihan umum. Saya ditanya soal roadmap-nya, memang umat Islam di Indonesia itu berhadapan dengan tantangan jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Ya. Jangka pendeknya itu 2024. Harus menang. Harus dimenangkan. Jadi 2024 harus dimenangkan. Ya. Kita tidak berbicara tentang politik identitas antara orang Islam dan bukan Islam. Ya. Atau kanan dan kiri atau apapun. Yang sedang kita bicarakan sebetulnya adalah umat Islam di Indonesia dan seluruh umat agama lain di Indonesia punya hak untuk punya kesempatan maju seperti yang mereka mimpikan. Punya hak untuk membuat hidup mereka dan orang-orang yang mereka cintai itu baik di masa depan. Punya besok yang lebih baik dari hari ini, punya hari ini yang lebih baik dari kemarin. Hak itu yang harus diberikan. Hak itu yang harus ditunaikan. Nah, untuk itulah saya menyebutnya sebagai kemenangan. Ya. Jadi ketika kemudian pihak yang memperjuangkan haknya untuk punya kemajuan buat banyak orang, menebar manfaat dan maslahat bagi sebanyak mungkin orang bisa menang, maka kita sebut kita menang. Ya. Jadi pengertiannya begitu. Dan ketika kemudian ada kelompok-kelompok tertentu mempersempit target-target tadi dengan target-target yang sangat sempit, bahkan bukan hanya kelompok tapi keluarga, seolah-olah berbuat untuk bangsa tapi sedang membangun dinasti misalnya. Iya. Seolah-olah berbuat untuk banyak orang tapi sebetulnya memperjuangkan kepentingan yang sangat sempit. Iya. Ya, mohon maaf dengan segala maaf, Anda sekalian lawan kita begitu. Iya. Simpel aja. Karena kemudian kita punya tujuan-tujuan yang lebih mulia, lebih berjangka panjang untuk banyak orang dan seterusnya. Anda memperjuangkan kepentingan yang sempit. Ya dengan segala hormat ya kita berhadapan. Yeah. Dengan segala hormat kita berkontestasi. Ya dalam kontestasi wajar kalau kita ingin menang. Dan itulah target jangka pendek yang menurut saya sangat penting. Menurut saya, semua orang di Indonesia, para pemilih, termasuk umat Islam yang mayoritas, tidak usah berteriak setiap hari untuk melawan. Tidak usah turun ke jalan berdemo untuk melawan. Yeah. Tidak usah mengorbankan darah, keringat, dan air mata berhari-hari, berbulan-bulan. Yeah. Tidak usah persis seperti itu. Diperlukan hanya satu hari saja ketika perlawanan kita menegaskan bahwa kita tidak bisa seenaknya diinjak-injak. Yeah. Bahwa tidak ada satupun orang lain, pihak lain, sekalipun punya kekuasaan yang besar, itu bisa membuat kita tertindas dan memperpanjang ketertindasan. Dan hari itu adalah 14 Februari. 14 Februari, 2024. Hari pencoblosan. Datang ke TPS, jangan hilangkan kesempatan emas, ikuti hati,
lalu kemudian